Suara Kebenaran pada Senin, 23 Oktober 2023 berjudul Sengaja Mencintai. Sejujurnya, kita masih suka tidak stabil. Lagi mau ke gereja, ya pergi. Lagi tidak mau, tidak perlu pergi. Lagi niat berdoa, ya berdoa. Ya tidak niat, ya juga tidak berdoa. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap Tuhan, ternyata kita telah menolak cinta Tuhan. Karena kita seperti domba yang lebih tertarik suara orang asing, bukan gembala. Mencintai Tuhan harus dengan sengaja kita lakukan. Bukan sekadar permainan perasaan. Dan ini menyangkut seluruh gerak kehidupan kita. Belajar mengasihi orang, jangan terikat dengan dunia, jangan terikat dengan konten gadget yang tidak membangun iman. Kita tidak akan menjadi rohani. Dan nanti ketika kita mendengar khotbah sebagus apapun, kita tidak akan tersentuh. Karena kita punya pikiran dan perasaan biasa disentuh oleh orang lain, bukan oleh Tuhan. Jadi, menggores cinta kita kepada Tuhan itu bukan hanya sesaat dengan membuat frekuensi cinta, tetapi harus ada tindakan konkret yang menunjukkan cinta itu. Kita harus berkomitmen untuk menutup hati terhadap siapapun dan apapun. Jangan sampai Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kita membaca dalam Alkitab bagaimana Abraham dan Daud bergaul dengan Allah. Dan terutama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Anak Allah, yang bergaul karib dengan Bapanya. Bapa tinggal di dalam aku di dalam Bapa. Masalahnya adalah, bagaimana hal itu bisa kita alami juga? Bagaimana menghidupkan Tuhan yang memang hidup itu di dalam hidup kita? Harus ada interaksi, yaitu kita bisa mencurahkan cinta kita kepada Tuhan, dan Dia juga dapat merasakannya. Mari kita sedang berjuang untuk menyelamatkan diri kita dari pengaruh dunia. Tentu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Tetapi apakah kita mau keluar dari penjara dosa? Keluar dari penjara kedagingan? Keluar dari penjara nafsu? Penjara kodrat dosa kita? Dulu pintu itu dikunci, tetapi Tuhan yang membongkar kunci, dan sekarang pintu penjara itu terbuka. Apakah kita mau keluar atau masih ada di dalamnya? Tangan Tuhan terulur, saudaraku, dan Tuhan tidak paksa kita keluar. Firman Tuhan mengatakan, Yesus telah memerdekakan kamu. Hendaklah kamu hidup di dalam kemerdekaan. Jadi kalau kita masih gampang tersinggung, masih mudah tersulut amarah, masih hidup dalam penipuan, perzinahan, materialistis, berarti kita masih di dalam penjara dan tidak layak masuk ke dalam rumah Bapa. Sebab Yerusalem baru hanya dihuni oleh orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Suasana dunia kita ini jahat sekali, saudaraku. Kalau kita tidak punya komitmen yang kuat, maka kita dapat terbawa oleh arus dunia. Jangan anggap semua sudah baik-baik saja. Makanya pendeta sendiri pun harus berjuang. Kita harus berubah. Gores hati kita untuk mencintai Tuhan. Bukan hanya punya sekadar niat sesaat, tetapi kita benar-benar memiliki komitmen, tekad untuk menggoreskan hati kita dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Saudaraku, apa hebatnya hidup ini? Hidup ini tragis. Hanya ada satu jawabannya, rumah Bapa. Maka jangan sampai nanti di kekekalan kita tidak diperkenan masuk kerajaan surga.
Kepada setiap orang Tuhan berkata, "Aku mati untukmu." Maka kita pun juga harus berani berkata, "Apapun kulakukan demi keselamatanku dan sesama." Namun, kalau kita belum bisa mengasihi diri sendiri dengan benar, bagaimana bisa mengasihi sesama? Karena firman Allah mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Cara kita mengasihi diri sendiri adalah cara yang harus kita berikan untuk orang lain. Bagaimana mencintai diri sendiri dengan baik? Keluar dari dosa. Dan jangan menyentuh apa yang najis. Jangan main-main dengan kehidupan ini. Tuhan seperti diam hari ini, karena kita sudah diingatkan lewat hamba Tuhan, pendeta, dan peristiwa-peristiwa hidup. Mestinya kita tahu yang suatu hari nanti kita tidak akan bisa mengelak. Kita tidak bisa berkata, "Saya tidak tahu." Tidak bisa, saudaraku. Oleh karenanya, mari kita minta Tuhan memperbarui hati kita. Berkaryalah untuk Tuhan, tetapi selamatkan diri kita dulu. Bereskan diri kita dahulu. Kalau kita sungguh-sungguh berusaha untuk didapati Tuhan tak bercacat, tak bercela, maka kita akan dijadikan kawan sekerja Allah. Dan kalau kita menjadi kawan sekerja Allah, kita akan diproteksi Tuhan secara khusus, secara istimewa. Serangan dari mana-mana datang, tetapi Tuhan pasti melindungi kita. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.